Assalamualaikum Pak Ismo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Rizal. Ini, Ada apa nih? ini Pak Ismo, mohon maaf nih, Ya, sesuai dengan yang diagendakan kita akan melaksanakan supervisi akademik Pak Ismo. ya, Gimana Pak Ismo? Grogi nggak supervisi akademik? iya. Biasanya kita kan ngajar nggak diliatin ya. Iya, Sekarang kalau diliatin kayaknya agak grogi juga. ya. Ya, mudah-mudahan sih Pak Ismo kita akan mencoba supervisi akademik dengan berkoci. Ya, Jadi kita pertama-tama kita akan melaksanakan dulu praobservasi. Tujuannya adalah itu untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Selain itu adalah area pengembangan yang akan direncanakan. Juga nanti akan kita rencanakan juga kesepakatan jadwal observasinya kapan akan dilaksanakan seperti itu. ya boleh. Ya. Ya. Tujuannya apa yang mungkin tujuan pembelajaran yang nanti yang akan diobservasi itu yang bagian mana Pak? Tujuan pembelajarannya. Ya, Jadi kemarin itu saya rencana di pas pembelajaran saya itu kita akan belajar tentang Microsoft Office Ya. 365. Jadi mereka nanti saya akan ajarkan bagaimana cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Jadi pada nanti pertemuan observasi itu khusus ke pembelajaran PowerPoint. Iya, PowerPoint. Kalau untuk area pengembangannya apa yang direncanakan Pak Ismo? dari sisi apa nih pengembangannya? Pengembangannya maka misalkan budaya positif atau apa seperti apa itu? Ya, dari budaya positifnya saya akan kembangkan bagaimana di awal mereka mengenali dulu ya, mengenali lingkungan di sekitar nih. Artinya biar mereka itu bisa tahu bahwa bagaimana kita membuat kesepakatan kelas. Itu dari kesepakatan kelas itulah nanti akan tercipta ketertiban. Ya, jadi di kelas itu di ruang lab itu mereka jadi benar-benar serius untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari budaya positif ini rencana saya kita akan buat dengan Jamboard. Jadi anak-anak semua sepakat dengan diarahkan oleh saya bagaimana mereka mengisi dengan Jamboard untuk menciptakan kesempatan kelas. Jadi masing-masing kita akan buat diawali seperti misalnya masuk datang tidak boleh terlambat, gitu. Dan itu usulan-usulan dari mereka semua. Bagaimana nanti ketika mereka sudah membuat kesepakatan kelas itu, jadi kita jangan memberikan sebuah hukuman, jadi menghindari hukuman, sehingga kita membuat mereka itu melakukan kesepakatan kelas itu dengan kemauannya sendiri. Jadi misalnya ketika mereka datang terlambat, apa kesepakatan yang harus dilakukan? Terus kemungkinan yang kedua berpakaian yang rapi, baju tidak dimasukkan atau rambutnya gondrong. Nah itu kesepakatannya seperti apa? Nanti semua itu nanti anak-anak lah yang akan memberikan itu. Kita hanya mengarahkan aja. Jadi anak-anak yang membuat kesepakatan itu agar mereka nanti menjalankannya dengan enjoy gitu, tidak ada masalah. Jadi budaya positif ini tujuannya supaya pembelajaran kondusif. Betul. Dan datangnya dari anak ya, supaya mereka punya tanggung jawab. Betul. Area yang akan dikembangkan apalagi selain budaya positif? Yang kedua mungkin pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita sengaja agar anak itu bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, atau boleh dikatakan sesuai dengan gaya belajar. Dari gaya belajar mereka itu kan ada 3 yang dimiliki oleh mereka: visual, kemudian audio visual, dan estetik. Nah, dari pengembangan itulah mereka nanti ciptakan sebuah produk. Produk itu bisa macam-macam. Jadi dia menghasilkan outputnya berupa gambar, misalkan dia bentuk gambar, kemudian bisa video, bahkan kalau perlu di-upload di YouTube. Jadi nanti hasil karya mereka itu bisa dikenal oleh orang-orang. Jadi lebih
lebih apa dibilang, keinginan mereka bisa terwujud, bisa tercapai karena semua bermuara dari mereka. Sangat menarik ya Pak Ismu ya. Ya. Jadi apa yang dikembangkan itu kita mencoba sesuai dengan minat dan bakat anak ya. Betul. Jadi anak-anak itu sengaja kita dorong ke sana, artinya guru hanya memfasilitasi. Jadi semua pengembangan dilakukan oleh anak. Ya, apa yang sudah kita ajarkan di awal dan kita lepas mereka sekemampuan mereka, dan pengembangannya itu kita buat mereka berkelompok. Itu nanti saling berdiskusi bagaimana hasil yang dia buat apakah sudah baik, dan kita coba juga dari masing-masing kelompok itu nanti maju ke depan menampilkan hasil karyanya, sehingga nanti apa yang sudah dia buat, apa yang sudah dia karyakan bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Tadi Pak Ismu sudah 2 ya yang dikembangkan. Ya. Yang pertama budaya positif, yang kedua ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu ada lagi nggak Pak Ismu yang dikembangkan? Ada satu lagi, PSE ya. PSE ya. Pengembangan pembelajaran sosial emosional. Ya. Nah, di sini kita mulai mengawali pembelajaran dengan berdoa. Itu sudah pasti. Kalau saya mengarahkan anak-anak kalau berdoa itu berdiri. Kemudian anak berdiri, siap berdiri gitu. Kemudian baru berdoa, kemudian setelah duduk mereka baru melakukan absensi. Nah, di absensi ini saya buat sebuah software absensi, sehingga mereka itu absennya itu benar-benar dilihat sesuai dengan lokasinya, kemudian dia foto dengan selfie gitu. Langsung masuk ke sistem saya di komputer saya langsung otomatis. Kemudian juga saya akan memanggil anak-anak itu yang siapa saja yang tidak hadir, siapa saja yang kondisi pada saat itu sakit gitu. Jadi memotivasi anak-anak untuk bisa peduli dengan temannya. Ya. Jadi saling memperhatikan ketika temannya sakit, kenapa, kondisinya seperti apa gitu, apakah sudah dijenguk atau belum. Nah, itu bagian dari salah satu poin yang sosial emosional. Kemudian setelah itu mengawali pembelajaran, biasanya mereka baru datang capek atau baru memulai dari pembelajaran yang lain. Secara kebetulan di hari yang Kamis itu nanti anak itu datang setelah pelajaran orang lain gitu, sehingga mungkin udah jenuh. Nah, saya adakan dulu ice breaking misalnya gitu. Dengan anak gerak dulu untuk menyemangati kembali pembelajaran informatika gitu, dengan yel-yel yang sudah kita punya. Saya juga punya yel-yel untuk anak-anak. Nah, kemudian yang ke 1, 2, 3 ya. Yang ketiga itu kita juga akan membuat memang kita sudah bentuk kelompok untuk mereka. Jadi masing-masing kelompok itu maksimum 4 orang. Karena jumlahnya ada 36 siswa, sehingga kita bagi 4. Jadi masing-masing kelompok hanya diperbolehkan 4 orang. Kemudian dari kelompok itulah nanti tugas mereka membuat PowerPoint yang baik. Dari hasil PowerPoint-nya itu tinggal tergantung mereka. Mereka mau dengan gaya belajar mereka masing-masing, dari visual, kinestetik atau audiovisual. Nah, dari auditori. Jadi dari hasil dari pembelajaran PowerPoint itu nanti mereka maju ke depan. Berpresentasi, menyampaikan kepada teman-temannya, rekannya hasil yang sudah dicapai, dan disitulah kita berikan apresiasi buat mereka. Mana yang baik itu nanti akan ada reward. Paling nggak rewardnya minimal paling kecilnya kita akan berikan nilai yang terbaik. Jadi untuk menyemangati mereka yang lain. Jadi dari pembagian kelompok ini ada juga pembagian tugas masing-masing ya. Betul. Sehingga mereka ada rasa tanggung jawab ya, untuk melaksanakan sesuai dengan tugasnya seperti itu. Ya.
karena memang kalau yang namanya kelompok biasanya yang kerja satu orang. Yang lainnya nonton. Nah, itu yang kita hindari. Jangan sampai dari kelompok itu ada terpaku pada satu orang. Jadi semua sudah diberikan tugas masing-masing. Ini dari masing-masing itu dikumpul berembukan ciptakan sebuah hasil. Jadi proyeknya itu nanti hasil akhir. Pak Ismo, ya, pada pembelajaran kali ini akan menggunakan strategi seperti apa? Kalau saya akan membuat model pembelajaran menggunakan problem based learning, ya, atau PBL. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan adalah tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, dan ceramah. Jadi dengan strategi PBL ini ya, anak-anak merasa tertantang ya. Kita mulai dengan permasalahan yang ada di keseharian Pak Ismo ya. Betul. Kalau ininya untuk medianya Pak Ismo, menggunakan apa aja media pembelajarannya? Media karena memang saya praktek ya, adanya di lab sudah pasti itu dengan slide ya. Media pembelajaran slide yang ini saya buat dengan apa. Kemudian media tertulis juga ada, saya buat handbook juga buat anak-anak biar mereka tuh bisa belajar di rumah. Kemudian satu lagi, setiap mengawali pembelajaran biasanya saya buat dengan tes dulu, tes dengan tesis. Jadi anak kenal dulu apa sih sebenarnya pembelajaran yang akan disampaikan, dia harus tahu dulu. Nah, setelah mereka tahu prosesnya, kemudian kita lakukan pembelajaran, di akhir nanti baru kita lakukan tes juga dengan kuisis. Yang soal yang sama, kita lihat perubahannya apakah di pretestnya itu misalnya nilainya kecil, ketika mereka sudah belajar tentang yang tadi saya maksud itu PowerPoint itu, di prosesnya apa ada peningkatan gitu. Dan nanti kita simpulkan di akhir seperti itu hasilnya. Oh iya Pak Ismo, untuk observasi nih, saya ulangi lagi nih, kapan untuk kesiapan Pak Ismo? Mudah-mudahan ya kalau nggak ada halangan ya, karena kita akan ketemu lagi nanti sama anak di hari Kamis. Ya, kalau bisa pagi ya. Kamis pagi, kebetulan anak itu anak-anak teknik listrik. Ya. Baik, Pak Ismo, nanti setelah hari ini kita melaksanakan observasi, hari Kamis kita akan melaksanakan observasi di kelas. Dan nanti Pak Ismo ya, saya akan mencoba untuk mencatat apa saja yang sudah dicanangkan Pak Ismo ketika observasi dilaksanakan atau tidak nih ketika nanti observasi di kelas waktu mengajar. Nanti mungkin setelah itu kita akan melaksanakan pasca observasi ya, evaluasi dan refleksi itu Pak Ismo. Ya, terima kasih Pak Rizal. Gimana perasaannya Pak Ismo setelah observasi kali hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Jadi ternyata di luar dugaan saya, kekhawatiran saya pikir ada hal-hal yang mungkin sulit untuk saya jawab. Jadi ternyata nggak sesuai dugaan yang saya rasakan. Jadi nanti mudah-mudahan saya segera mempersiapkan ya untuk perangkat-perangkat ajarnya, kemudian juga media pembelajarannya untuk kegiatan kita di hari Kamis. Nanti kita ketemu di hari Kamis ya. Baik, Mas Ismo, terima kasih atas waktunya dan mungkin kita kembali mohon persiapkan untuk perangkat pembelajaran sebagainya. Selamat untuk beraktivitas kembali Pak Ismo. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum Pak Ismo. Waalaikumsalam. Nah, pembelajaran itu bisa dilakukan dengan variasi. Ini adalah hasil.
berubah menjadi 40 ya, 44. Oke, untuk SMK ganti warnanya menjadi merah seperti ini. Oke, siap, sudah bisa? Sudah. Semua kita bermain masih di menu home ya, menu home ya. Untuk merubah tampilan huruf ini di sini. Ini namanya font. Ya. Nih, SMK Negeri 1. Fontnya adalah Bernard MT Condensed 88 size. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Reza. Kabar? Nah, sehat. Ini Pak Ismu, Ada apa lagi nih? hari Kamis kan sudah mulai di kelas. Iya. Gimana perasaan? Lah, Jadi kemarin sih Pak Ismu merasa santai terus enggak. karena memang itu kan memang kebiasaan kita. Ya. Mungkin untuk mengingatkan kembali area pengembangan yang akan dikenakan kemarin itu seperti apa? Ya, kemarin saya mencoba mengembangkan 3 model pembelajaran. Yang pertama budaya positif, kemudian pembelajaran diferensiasi, ketiga PSE, pembelajaran sosial nasional. Dari ketiga itu, yang pertama saya mencoba kepada anak-anak itu dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan secara maksimal. Namun ada saja beberapa dari siswa-siswi itu yang masih belum bisa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Salah satu contohnya, mereka masih belum serius dalam belajar. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan itu, saya evaluasi lagi, sehingga anak-anak itu lebih saya tekankan bagaimana cara belajar yang baik. Kemudian secara pembelajaran diferensiasi, ada juga dari anak-anak itu yang masih belum sempurna pada saat melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Belum fokus begitu Ya, tidak fokus karena ya namanya anak ya, mereka suka jenuh ketika belajar, itu aja monoton dan hanya saya coba juga bagaimana menyemangati mereka agar bisa belajar dengan baik. Mungkin di sela-sela pembelajaran yang saya lakukan, sesekali saya bertanya kepada mereka. Kemudian sesekali juga kita buat ice breaking gitu ya, agar mereka jadi semangat lagi untuk belajarnya. Karena kalau tidak seperti itu, apalagi di saya itu 4 jam pelajaran dan keterbatasan komputer juga yang memang membuat mereka ada sebagian yang tidak melakukan praktek. Karena kalau di pembelajaran praktek itu memang mereka harus fokus dengan kegiatan pembelajaran prakteknya. Kalau ada sebagian yang nganggur gitu, biasanya itulah yang menjadi celah ngobrol sana ngobrol sini. Jadi saya harus selalu ketika pembelajaran itu saya dampingi. Ya, dampingi jadi anak-anak yang kira-kira tidak fokus, kita arahkan ke tempat yang lain. Kalau untuk yang ketiga gimana Pak Ismu, untuk yang PS saya? PS yang
pembelajaran kelompok, bikin kelompok ya dengan kelompok ya, gimana, ada kendala? ya. Dari kelompok itu memang anak-anak itu sebenarnya senang ya, awalnya senang. Tapi ketika mereka sudah baur, jadi ada yang di dan ada yang tidak. Nah biasanya tidak itu dia diam, nggak mau baur. Nah, pasti dari kelompok itu ada beberapa kelompok yang bekerja sendiri, tidak berbagi karena mereka tidak paham dan diam. Nah itulah salah satu kendalanya. Makanya kita upayakan di dalam satu kelompok itu tetap hidup, karena ada anak tuh yang dalam kelompok itu ada 4 anak, masing-masing tuh saya tugas mereka masing-masing. Ya tentunya kalau satu ada berapa slide yang harus dibuat, misalnya ada 4 slide atau 5 slide gitu ya. Sekarang harus masing-masing bisa bekerja sendiri. Jadi dari 3 pengembangan sering ya ada sedikit kendala ya. Untuk praktek kelas gimana? Sudah semuanya mentaati belum? Alhamdulillah kalau di awal ya, tapi ada kelas 1-2 lah yang masih belum mentaati aturan itu. Dari datangnya, kehadirannya ke kelasnya masih ada yang terlambat, kemudian kerapihannya. Biasanya mereka sih menyadari sendiri gitu ya, masuk ke lab, baju langsung buru-buru masuk. Nah itu artinya ya anda masuk ke sudah rapat. Nah, kita tinggal tingginya, ayo anda bagaimana, kayak gitu aja anak-anak kalau sadari. Kalau misal kita tegur kesepakatan kelas yang bagaimana, insya Allah nanti kedepannya mereka. Jadi kalau saya mungkin nggak tentukan untuk kesepakatan kalau masih ya yang antaranya tadi yang tentu adalah defensi ada anak kelompok demikian untuk pembuatan kelompok ya kan. Ini saya coba itu di awal kan ada tes ya. Iya. Di akhir saya akan post tes. Nah, dari hasil post tes ini sehingga saya akan melihat jauh mana mereka sudah fokus dalam pembelajaran dan nilai yang dia dapat itu enggak dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Kemudian juga dari kemampuan mereka ya, kemampuan mereka ke depan dulu. Ya, karena kan tidak mungkin dalam sidang pembelajaran itu harus semua bisa melakukan. Nah, minggu berikutnya baru kita lakukan lagi pergantian. Kita benar buat sebuah karyanya itu ditampilkan dan termotivasi. Ini yang bisa membuat mereka termotivasi untuk belajar. Kalau untuk itu, untuk anak-anak yang masih belum bisa bergabung ya, atau masih belum berbaur dengan temannya, seperti apa? Iya. Rencananya jadi mereka yang mungkin ada beberapa dari anak itu yang malu-malu ya, malu. Yang kedua minder gitu ya, karena ketidakmampuannya. Kemudian juga ada juga yang memang senengnya sendiri gitu, nggak mau berkelompok. Nah ini mungkin kita siasati dari mereka itu, kita ada melakukan pendampingan. Jadi kita panggil mereka, ada apa ya, kenapa tidak mau bergabung, kenapa tidak mau melakukan kegiatan pembelajaran secara kelompok. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui apa sih kendala yang dihadapi oleh mereka. Kalau sejauh ini hanya beberapa yang anak-anak seperti itu. Hanya saya atasi, kita panggil, dan lakukan pendekatan persuasif. Kemudian kita temukan kendalanya,
Kalau memang seperti itu, mungkin dia ingin membuat atau menciptakan sendiri, saya persilahkan. Ya, dia tidak mau berkelompok. Nah, kemudian setelah itu, saya upayakan juga agar tujuan dari pembelajaran ini bukan hanya menciptakan sebuah hasil, tapi bagaimana bisa menyatukan kolaborasi antar teman-teman yang lain. Jadi tidak bisa secara individu, karena pentingnya itu. Jadi hasil karya satu orang bisa akan lebih baik kalau digabungkan dengan beberapa karya dari orang-orang teman-teman yang lain. Jadi masing-masing dari pemasaran nanti juga ada perencanaan solusinya Pak Isnu ya. Ya. Cuma nanti mungkin Pak Isnu ada nggak untuk mendampingi baik ketika nanti Pak Isnu melakukan perbaikan, kayak mengoreksi itu. Iya. Kan saya juga ada beberapa di sekolah kita ada guru penggerak ya. Dari guru penggerak itu mereka kan sudah banyak belajar. Nah, bagaimana mengajarkan anak-anak dengan baik. Itu saya minta bantuan dengan para guru penggerak itu juga kolaborasi antara teman sejawat ya, sama guru pengajar yang satu visi gitu ya. Informatika. Ya, diskusi juga ya. Betul, diskusi dengan mereka. Jadi saling berbagi itu lah. Jadi kata juga. Jadi dari permasalahan tadi itu, jadi ada dua ya, untuk pendampingan, yang satu dari guru penggerak untuk berbagi diskusi juga dengan guru sejawat dari guru informatika. Rencana kapan yang melaksanakan Pak Isnu? Untuk kegiatan perbaikannya ya segera mungkin, karena sebentar lagi kan kita sudah akan menghadapi PTS. Iya, jadi agar anak-anak itu bisa cepat bisa teratasi kendala-kendala. Kira-kira seminggu, 2 minggu atau seperti apa? Minimal maksimum ya sampai 2 minggu lah, kelamaan 1 minggu lah. 1 minggu ya. Jadi semakin cepat semakin baik ya. Lebih baik Pak Isnu, terima kasih ini atas waktunya. Gimana nih perasaannya Pak Isnu setelah kita mengadakan observasi kelas dan juga pasca observasi seperti apa? Ya, sudah plong lah. Artinya kendala-kendala yang saya hadapi selama ini ternyata bisa terurai. Jadi persoalan terhadap anak, bagaimana mengatasi anak, bagaimana proses belajar anak itu bisa dengan adanya diskusi kita sekarang ini terurai persoalan. Ada solusinya ya. Solusi yang bisa diselesaikan. Baik Pak Isnu, mudah-mudahan antara Pak Isnu untuk melakukan perbaikan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat untuk beraktivitas kembali. Assalamualaikum Pak Isnu.